Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Nesi di rumah, gimana nih kabarnya? Nah, podcast Nesli SMA Negeri 1 Sliek kali ini akan membahas tentang kedisiplinan dan tata krama. Saya di sini sebagai host Aca dari 12 IPS 1 dan narasumber kita Kak Imam dan Mirza. Nah, kalau boleh tahu Imam sama Mirza nih kelas berapa aja? Dari Imam dulu boleh? Kalau dari saya dari kelas 12 IPA 3. Kelas 12 loh, udah banyak, pasti udah banyak ininya ya. Kayak pengalaman-pengalamannya gitu. Apalagi kelas 12 nih kayaknya lagi putek-puteknya. Bukan putek lagi itu. Stres banget ya. Dibawa aja lah, kan banyak penyemangatnya ya kan. Aduh, siap. Nah, dari Mirza sendiri kelas berapa nih Mirza? Kalau saya kelas 11 IPS 4. Kelas 11 IPS 4, aku juga kelas 11 loh. Ya boleh tuh. Iya, aku kelas 11, soalnya aku masih muda ternyata. Kelas IPS itu tentang sejarah ya, pasti kayak banyak kayak dia menganalisis tentang perilaku manusia juga, kayak sosialisasi gitu. Nah, kebetulan temanya kan tentang kedisiplinan dan tata krama nih. Menurut kalian sendiri gimana sih kedisiplinan dan tata krama itu? Boleh dong dari contoh disiplin kita, Imam. Ya, kalau dari saya sih disiplin ya. Pengertiannya dulu ya. Dari pengertiannya disiplin tuh kayak taat dan patuh pada peraturan yang ada. Taat dan patuh pada peraturan yang ada. Kalau menurut Imam sendiri kayak kita tuh udah banyak yang menaati peraturan belum sih di sini? Di sekolah ini ya, di sekolah ini. Menurut saya masih kurang lah. Masih kurang. Tapi ada lah sedikit ya, enggak sedikit lagi sih, banyak lah. Banyak. Tapi masih kurang gitu. Iya, soalnya kita tuh di sini sangat kayak kita tuh berusaha untuk menaati peraturan karena juga bagaimanapun untuk disiplin pada diri sendiri itu butuh. Karena kalau kita nggak disiplin dalam pada diri sendiri, gimana kita akan mengaplikasikannya pada masyarakat. Kalau untuk Mitra sendiri gimana sih kedisiplinan itu? Buat kedisiplinan itu ya teratur banget sih kalau di sini. Itu harus teratur dan taat banget dalam peraturan. Udah sih gitu doang. Emang gitu. Simple tapi pas. Kalau kedisiplinan dan tata krama itu kan saling berkaitan ya. Yeah. Kalau kaitan dari tata krama dan kedisiplinan nih apa nih kalau menurut Imam lagi? Saya apa namanya tadi? Tata krama sama kedisiplinannya berhubungan erat lah, karena kalau kita membangun kedisiplinan nanti kan ngikut nih ke tata krama. Jadi ya ngikutin kegiatannya gitu. Satu benang. Karena kalau kita disiplin udah pasti sih bakal impact besar itu sama tata krama. Nah, kalau dari Mirza sendiri gimana itu? Nah, tadi tata krama. Kalau tata krama tuh bisa membuat kerukunan sih kalau menurut saya. Berarti impactnya juga buat sekitar ya kalau tata krama kita bagus. Karena walau bagaimanapun tata krama itu kan bagaimana kita perilaku sehari-hari, ya kan? Kalau misalnya kita perilaku sehari-harinya baik, tertata kramanya, maka dari itu orang-orang juga bakal nyaman sama kita. Nah, gimana sih cara melatih tata krama sama kedisiplinan buat sehari-hari? Kalau boleh tahu dari siapa nih? Gantian nih dari Mirza dulu. Mungkin kalau tata krama sih dari orang tua kita sih ya. Berarti dari rumah juga udah ada ya cara Emang, tata kramanya? Iya. Kalau disiplin gimana nih? Apanya? Kalau kayak gimana sih cara kita menerapkan disiplin dalam sehari-hari? Kalau tentang disiplin tuh ya tentang kitanya sendiri sih gimana? Contohnya kayak disiplin waktu, ya kan? Ya. Ya. Terus kalau misalnya dari Imam sendiri gimana nih? Ya, kalau saya sih tata krama ya awalnya dari orang tua, terus kitanya nyontohin yang lebih tua gitu. Jadi kitanya ngikutin. Jadi ya bakal terbiasa gitu tentang adat yang ada atau kegiatan yang ada gitu. Nah, kalau untuk disiplin ya tadi apa kata Mirza dari diri sendiri. Jadi kita nanti nyesuaiin dengan kehidupan yang ada gitu. Jadi mulai dari bangun tidur kita udah disiapin tentang disiplin gitu sampai tidur lagi. Jadi kita udah terbiasa gitu. Bener banget. Apalagi kalau misalnya buat anak SMA tuh ya pagi-pagi harus berangkat sekolah. Apalagi buat yang muslim kan kita harus sholat subuh, sekolah. Belum lagi kalau lupa ngerjain PR. Siapa nih yang suka lupa ngerjain PR? Bukan saya sih. Apalagi kalau misalnya PR-nya banyak ya. Susah banget, pagi harus nulis. Soalnya kalau ngerjain di sekolah kapan waktunya ya kan? Gak sempet. Pagi, Ada, cuman dikit banget itu. Iya, dikit banget. Jam 7 pagi kita udah bel. Terus ngerjain di mana? Apalagi guru-guru di SMA 1 Sliek gini on time loh, karena kita itu menerapkan kedisiplinan waktu, ya kan? Ya, benar banget. Sekali.
krama kan. Tadi kita ngomongin tentang kedisiplinan waktu. Kalau tata krama nih, menurut kalian tata krama yang paling penting buat siswa terapin gitu gimana sih? Dari siapa dulu nih? Kayak kalau kita ngomongin tata krama dari contoh disiplin kita dulu kan. Kalau boleh tahu, kalau kalian mau tahu, Imam ini wakil ketua OSIS loh. Bener. Keren kan? Wakil ketua OSIS kan itu ganteng guys. Amin. Ganteng banget ya. Asli. Tapi jangan terbang. Cewek gue marah lagi. Boleh nih, gimana nih tentang tata krama yang siswa-siswa harus terapin di sekolah? Yang pertama sih tata krama dari sisi ya itu kita itu kurangnya dari menghormati guru, terus menaati peraturan yang ada, sama kayak kewajiban kita gitu di sekolah itu masih kurang lah. Iya, apalagi sekarang itu kan generasi sekarang tuh rentan untuk melupakan tata krama kepada guru ya kan, kayak kita tuh kurang bisa gitu. Namun ada nggak sih kayak tips and tricks ya kan, tips and tricks itu untuk lebih menaati guru? Menurut saya sih menaati guru sih awalnya sih dari sukai pelajaran dulu ya. Pertama sukai pelajaran dulu tuh. Nanti kalau misalkan gurunya ya rada-rada bagus lah, ntar kita bisa nyukain gurunya gitu. Iya. Dalam artian suka gitu, bukan suka sayang. Ya suka doang. Kayak HTS sih. Berarti kita harus enjoy dulu nih dalam belajar. Jangan kita tuh kayak tertekan gitu belajarnya, aduh susah banget. Sebenarnya kalau tertekan itu karena kitanya sendiri nggak sih? Mindset kita tuh kayak tertekan gitu kan. Sebenarnya kalau enjoy aja. Apalagi sekarang itu guru juga harus mengikuti murid juga, karena kita kan tuturi hadayani, yang muda mengikuti yang tua. Kalau kitanya mengikuti guru juga harus lebih beradaptasi juga sama siswa sekarang, karena kan sekarang itu kita generasi sekarang itu kan pikirannya sudah benar-benar meluas, apalagi karena globalisasi kan. Nah, terus buat Mirza sendiri, gimana sih cara menerapkan tata krama di siswa? Aduh, kalau menerapkan tata krama di siswa, yang penting sopan dan santun dulu sih kalau kata saya mah. Itu doang. Terus ada lagi tambahannya, Mirza ini orangnya sangat banget loh, tapi cool banget guys. Emang simple sih. Orangnya simple, berarti kan orang yang gak mau ribet. Pas nih buat orang-orang di rumah, buat kalian sobat-sobatnya sih di rumah nih. Kalau kita kayak kebanyakan mikir gitu loh, padahal ada loh yang to the point. Kayak Mirza nih contohnya, ini patut banget. Anak Nesli gitu loh, aduh, keren banget. Nah, kalau tadi kan kita gimana sih cara menerapkan ya? Nah, kalau misalnya kita kurang ada kesadaran dan kurang menerapkan tata krama di kehidupan sehari-hari itu dampaknya apa sih? Boleh dong dari siapa? Dari Mirza nih kayaknya. Kalau siswa-siswa biasa kayaknya ngerti banget. Gimana sih kalau dampak negatif kita dalam kurang menaati tata krama dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin kalau tidak menaati tata krama, dijauhin mungkin ya dari orang-orang. Banyak yang nggak suka sih karena tata kramanya itu jelek. Banyak yang kurang nyaman ya, karena kurang nyaman. Ini anaknya nyebelin deh, nggak mau gitu. Banyak yang kayak gitu nggak sih? Ya banyak banget lagi sih. Banyak banget. Iya, apalagi sekarang itu kan kita lebih suka namanya circle ya. Kalau anak-anak sekarang ya gitu. Iya, circle semua gitu kan. Iya benar. Kita juga banyak sama. kan anak SMA tuh banyak yang circle kan. Makanya kalau misalnya kita tata keramanya kurang, apalagi dalam circle, susah banget loh untuk beradaptasi sama teman-teman lain. Bener banget sih. Gitu ya. Nah, tadi kan dari Mirza, sekarang dari Imamnya nih gimana? Jadi kan apa terakhir tadi? Gimana sih dampak negatif kita kalau kita kurang menerapkan tata krama dalam kehidupan sehari-hari? Oh ya, yang pertama sih kalau di lingkungan keluarga, ntar bakalan tetangganya itu kayak gak suka gitu. Iya. Kalau kita dikritik, sanksi sosial. Sanksinya dapet. Sampai ke rumah ya. Kalau di sekolah, ya itu tadi kelompok kita nggak diajak kelompokan, diajak circlean, ntar malah kita jauhin gitu. Kayak apa sih tata krama lu jelek banget gitu. Gila. Karena manusia itu pada dasarnya makhluk sosial. Kita masih butuh orang lain, walaupun kita merasa aku anaknya mandiri, aku bisa melakukan semuanya sendiri, tapi kita tetap butuh bantuan orang lain. Maka dari itu tata krama tuh penting banget. Karena kalau kedisiplinan itu penting banget kita terapin di kehidupan sehari-hari. Terus apalagi sih kalau tadi kan dampak negatif tata krama ya. Nah, sekarang kalau dampak negatif dari disiplin. Kalau kita nggak disiplin tiap hari nih, gimana nih?
Kayak dari Imam boleh. Untuk dampak negatif dari disiplin ya, yang pertama membuang-buang waktu gitu kalau kita nggak disiplin. Terus juga banyak pekerjaan yang ditunda-tunda. Terus ntar kita kayak terbiasa gitu dengan adaptasi yang lama gitu, nggak yang baru. Jadi kita ya itulah buang-buang banyak waktu aja sih intinya. Buang-buang banyak waktu. Kalau kita nggak disiplin banyak banget buang-buang waktu ya bener. Apalagi kalau pagi kita sebenarnya bangun jam 5 cuman aduh mager banget, enaknya scroll TikTok. Iya. Scroll IG, main ML. Itu mah, jangan gini, jangan lagi sini. sepi-sepinya, jadi enak kerennya. Nikmat banget sih itu. Udah sih nikah aja pagi-pagi. Pagi-pagi. Kalau dari Imam kan udah, tadi biasa nih dampak negatif kalau kita nggak disiplin sehari-hari. Wah, ya paling full tidur sih kayaknya. Full tidur. Bukan full tidur lagi. Apalagi sekarang kita sekolahnya full day ya. Iya, full day. Banget. Jam 4 kita baru pulang. Tapi karena full day itu kita tuh lebih banyak experience di sekolah. Karena sekolah kita tuh aktif dalam ekskul juga. Itu kita banyak banget kan. Kalau Mirza sama Imam ikut ekskul apa nih? Kalau dari saya sih tadinya kan pramuka sama organisasi intrasekolah atau OSIS. Sekarang kan udah kelas 12 jadi kita fokus ke menuju ke perguruan tinggi negeri. Iya, kita Jadi lebih fokusin ke belajar ya, belajar. karena sekarang tuh kita mau ikut SNMPTN ya kan. Iya sih, apalagi peraturannya dirubah Iya, gitu. Ntar kita dirubah, pusing lagi. makanya. Iya, nama pusing banget. Ya, pusing banget kita nih. Tapi Angkatan sekarang kita bawa enjoy ya. Iya, Wah, iya alam aja. aja kita. Allah alam, bener. Allah alam bisa. Nah kalau dari Mirza sendiri gimana tuh Tan? Eskul. Iya, ekskul. Kalau saya itu eskulnya voli sama paskibra. Poli, anak poli nih, banyak yang demam kayaknya nih ya. Sok. Waduh. Rahasia itu mah. Poli. Poli lagi ini banyak kegiatan ya kemarin ya. Banyak banget. Bagus ada yang penting produktif. Itu simple, produktif lah. Siapa sih yang gak demen kayak gue? Iya. Demen nih. Siap nih. Anak-anak kelas tuh udah selain kami juga banyak yang produktif loh. Jadi gak buang waktu. Makanya nih jawabnya tuh keren banget. Jawaban-jawaban tadi tuh banyak yang ini mind blowing ya. Wis, blowing banget sih. Iya, blowing banget. Ada pepatah mengatakan kedisiplinan itu kunci dari sukses. Gimana sih kalau kata kamu artinya kedisiplinan itu kunci sukses? Boleh dari Imam dulu? Menurut saya sih dari pepatah yang tadi Aca bilang kan kedisiplinan membentuk kedisiplinan itu kunci kesuksesan. Iya. Nah karena disiplin itu kan membuat kita untuk mengerjakan pekerjaan lebih cepat dan membantu kita untuk menaati tata aturan yang ada gitu. Jadi kita tuh nggak buang-buang waktu dan untuk mengerjakan sesuatu itu cepat gitu. Jadi pekerjaan cepat selesai ntar kita cepat sukses gitu. Satset jadi Iya. crazy rich. Yes. Satset jadi just no Amin sih. limit. Ayo sukses sih. Amin. Amin. Menjadi ini milioner. Amin jadi milioner ya. Amin. Amin. Aku sih pengennya ini aja sih jadi ibu kos berbahan. Kayaknya sih dapat duit gitu Duitnya ya. ngalir terus, tapi ibu kosnya sarjana. Wah, Sarjana kos. kerja kos ya. Serem banget kayaknya. Banget ya. KOS. Iya, kan kita itu harus bisa memanage duit juga kan. Kalau jadi ibu kos kita juga harus berpendidikan. Apapun itu, profesi apapun itu kita harus mengutamakan pendidikan. Bener gak sih? Bener sih. Bener banget tuh. Banget sih. Nah, tadi dari Imam udah, boleh dong dari Mirza. Apa sih menurut kamu itu arti dari kedisiplinan kunci kesuksesan? Ya yang diucapkan kata Imam begitu, cuman kalau kedisiplinan itu harus diterapkan lah. Soalnya kedisiplinan itu adalah kunci pencapaian cita-cita. Wah, menurut saya begitu. Bener banget, disiplin itu bisa menunjang kita buat lebih tertata, buat lebih rapi, buat lebih perfeksionis untuk mengejar cita-cita juga. Oke, kesimpulannya nih keren banget ya kayaknya. Anak-anak masih tuh keren banget loh. Kayak kita tuh bisa ngasihkan contoh gimana sih kedisiplinan tata krama itu. Dari Imam sendiri sebagai contoh disiplin kita ya, keren nih. Kayak banyak motivasi, banyak kata-kata yang bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Dari Mirza juga banyak loh kata-kata yang to the point tapi artinya pas banget. Kesimpulannya kita bisa ngambil hari ini adalah jangan membuang-buang waktu
patut dilakukan, harus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena itu sangat berpengaruh pada kehidupan. Karena kita juga masih bergantung sama orang lain juga. Baik, yang nonton sekarang jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena kita butuh banyak dukungan dan banyak dukungan juga banyak saran dan kritik dari kalian. Tadi sih ada sepatah dua kata dari kalian yang boleh dibahas, guys. Apa? Duluan Mam. Hah? Duluan. Enggak. Money is time. This time Jepang banget. Iya loh, orang Jepang tuh banyak loh yang ngerang kalau money is time. Oke, keren banget. Money is time. Time is money. Iya. Time is money. Artinya sama aja sih, duit itu adalah uang adalah duit. Karena kalau kita nggak punya waktu, kita nggak punya duit. Gimana dapat duitnya kalau kita nggak punya waktu? Ngepet tidak. Gimana kalau kita nggak punya duit, tapi punya waktu? Waktu banyak, tapi kita semua itu nggak semua orang bisa dapat duit. Karena banyak yang pengangguran. Ya banyak banget sekarang. Apalagi kalau misalnya itu kayak bertele-tele udah umur 20 tahun udah kelas sekolah tapi nggak mau kerja, jadi beban Keluarga. Amin. Oke, thank you ya udah nonton. See you next time. Bye. Dadah. Dadah bro. See.